Nah, enaknya motor 250 cc itu stabil ya, apalagi moge teman-teman. Wow, pada video kali ini gue lagi di flyover Langgan Sari teman-teman. Nggak penting amat ya. Nah, jadi pada video kali ini sebenarnya gue bakal bikin konten 5 hal yang spesial dari Yamaha R25 Old teman-teman. Ini yang bikin kita para user R25 tetap meminang Yamaha R25 Old ini walaupun udah usang, udah ketinggalan zaman, nggak ada fiturnya, walaupun pelan motornya, walaupun apalagi ya, walaupun banyak kekurangannya gitu teman-teman. Tapi hal ini yang bikin kita tetap pinang Yamaha R25. Yang pertama itu adalah body atau desainnya cakep banget, tidak termakan oleh usia. Karena apa? Karena masih banyak body-body seperti ini, dari mulai headlamp, ya kan, headlampnya itu walaupun sporty, walaupun ada meruncing kayak gitu dikit sih, tapi tetap ada tumbulnya. Atau headlampnya itu ya R25, kayak gitulah R25 Old, kayak Ninja New, kayak CBR 250 RR kan bawahnya tetap kayak gitu juga ya, kayak Vario 150 lama, Vario baru, kayak motor-motor sport moge lainnya, CBR 600 dan sebagainya teman-teman, yang lama ya. Jadi bodinya tidak termakan usia. Hal ini yang bikin kita merasa R25 itu spesial dan menjadi salah satu motor impian kita teman-teman, bagi para user R25 yang udah beli motornya. Jadi buat teman-teman yang emang lagi nabung nih, pengen banget yang R25, terus semangat ya, nabung terus, insya Allah, dan optimis, ikhtiar tawakal, insya Allah pasti akan tercapai teman-teman. Kalian harus yakin bahwa kalian suatu saat nanti akan kebeli sama R25 gitu ya. Semangat terus pokoknya. Itu yang pertama dari masalah desainnya. Yang kedua, yang spesial dari Yamaha R25 itu bobotnya ringan dan feel ridingnya ringan bener. Karena gue udah nyoba ya CBR 250R yang lama itu berat, CBR 150R itu berat, CBR 250 RR ringan sih tapi agak berat. Dan Ninja, itu topnya motor tumblek. Kalau kalian tahu tumblek ya, motor kokoh, berat banget anjir. Gitulah. Jadi yang spesial dari Yamaha R25 itu ringannya ringan bener. Karena kita mau manuver kayak mana, mau cornering, mau speeding itu ringan bener. Enak lah pokoknya. Gitu ya. Jadi ini juga yang bikin kita nyaman pakai Yamaha R25 buat harian teman-teman. Gitu. Terus yang ketiga itu ada di kokpitnya teman-teman. Kokpitnya udah kayak moge ya, moge zaman dulu. Karena dulu itu ya, pas sebelum muncul Ninja New, belum muncul CBR 250 RR, kokpit motor 250 cc yang paling gagah apa? Yaitu R25. Karena kayak gini teman-teman. Kalau sekarang ya udah banyak yang bagus ya, tapi ini kembali lagi ke desain ya sebetulnya. Tapi ini menjadi hal yang spesial buat kita, karena ketika gua pakai Yamaha R25 dan ketika gua nyobain Ninja FI Old ataupun Ninja New dan sebagainya, kokpitnya berasa kayak kecil ya, walaupun tetap aja dimensinya gede ya teman-teman. Tapi ngerasanya R25 ini kokpitnya rada kokoh, dan kalau dilihat mirip-mirip kayak kakaknya, yaitu Yamaha R6 lama. Kalian bisa lihat di sini ya. Apalagi kalau misalnya ini dibikin underyoke, gile. Tapi gua nggak kuat ya. Alasan gua nggak bikin Yamaha R25 gua dibikin underyoke
setelah pakai stang bipro nggak kuat temen-temen. Kalau Dana mah kuat lah, bikin bosing doang sama pendekin sok atau diatur lagi minyak soknya itu kuat. Cuman pakainya yang nggak kuat untuk harian. Karena otomatis kalau misalnya kita pakai stang bipro ini kan rest 10 derajat, feel ridingnya itu oke, enak banget. Tapi pegel teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian pakai stang bipro rest pengen underyoke, otomatis ini kan ditambah bosing biar si triple cam itu ke atas, biar ada space si stang masuk. Jadi tinggi stangnya sama segini, tapi underyoke gitu. Jadi nggak mentok body, tetap segini teman-teman, foregroundnya dari stang ke body. Nah, yang bikin pegel itu, kenapa bisa bikin pegel bang? Kalau misalnya cuma dinaikin triple clamp-nya, matamu cuma dinaikin. sorry ya. Jadi ketika kalian udah dinaikin triple clamp-nya, si shock breaker depan itu turun atau dipendekin. Alhasil ini bisa naik ke atas, bisa buat si triple cam di atas gitu. Alasan kenapa pakai bosing karena biar ke atas triple clamp-nya. Dan kalau ke atas ini kan gak nyampe, otomatis harus dipendekin. Kalau dipendekin dengan stang press kayak ini, anjir lu udah kayak MotoGP lah. Pendeknya segimana depannya kan. Wih gila sih. Nah terus yang spesial dari Yamaha R25 yang keempat berarti ini ya, tenaganya oke teman-teman. Tenaga bawahnya oke, tenaga atasnya walaupun ngantuk ya, tapi tetap oke sih kalau buat ya pakai harian. Menurut kita yang memang suka karena desain bukan karena nyari kecepatan, itu kita happy aja pakai Yamaha R25 250 cc walaupun top speednya di bawah dari motor-motor 250 cc yang lain gitu teman-teman. Karena kayak gini nih, wah enak banget kan. Nah terus ringan banget tuh buat cornering, buat sebagainya kayak gitu, enak banget lah pokoknya. Nah itu yang keempat ya. Jadi cc nya 250 cc udah cukup banget buat kita yang emang ngidam banget sama 250 cc 2 silinder dari dulu gitulah. Terus yang kelima apa nih bang? Anjay, sebenarnya gue sambil bikin konten ini sambil nyari spesialnya apa anjir. Karena gue belum tulis skripnya jadi agak gimana gitu. Sorry ya. Yang kelima itu yang bisa menurut gue ini ya spesial karena udah digital speedometernya. Ya walaupun sekarang motor-motor lain udah digital ya, tapi yang paling gua suka ini pendapat gua pribadi, walaupun digital itu tetap ada analog atau jarum si RPM nya teman-teman. Itu yang bikin gua suka banget dari Yamaha R25 ini. Sebenarnya dulu gua suka motor touring, pengennya tuh Versys, karena emang dulu nyangkanya itu Versys speedometernya kayak Ninja FI. Ternyata kayak Ninja New, anjay, kayak JTEC 25R Versys tuh yang 250 cc. Agak sedikit nyesal sih nggak beli Versys 250 cc ya. Karena gua dulu ngehindarin Versys itu, terus pilih R25 karena speedometernya gua kira kayak Ninja FI old. Karena gua kurang suka sih speedometer Ninja FI ya, yang old. Kalau yang new kayak JTEC 25R itu gua suka banget gitu teman-teman. Jadi begitu ya 5 hal yang spesial dari Yamaha R25 old. Walaupun gak spesial banget ya, di motor lain ada. Ya begitu adanya, karena mungkin ini kita para user R25 kenapa pilih R25, karena mungkin emang motor impian dari dulu ya. Jadi kekeh mau dihadepin dengan pilihan lain pun kekeh pilih R25 gitu teman-teman. Nah sebenarnya dari sini gue pengen ngomong sedikit cerita. Kalau misalnya kalian beli atau pengen motor 250 cc 2 silinder tapi budgetnya terbatas, kalian juga bisa pilih R25 sih. Atau MT25 atau Ninja FI old juga sekarang udah murah sih, 25an anjir. Bahkan R25 juga turun sih, 28 30 lah masih ada, 36 gak tahu, 35 kayaknya deh mentok, apa 33 gitu. Aduh sayang banget ya. Tapi ya begini adanya,
pasar motorsport yang bukan R25, 250 cc 2 silinder itu makin turun teman-teman. Jadi ya begitu, kalian cukup menikmati aja kalau yang baru mau beli motor 250 cc 2 silinder gitu teman-teman. Terus kalau misalnya kalian mau pilih atau cari fitur, gue ingetin kalian wajib pilih CBR 250 RR. Loh, kenapa bang? Gitu kan. CBR 250 RR itu udah throttle by wire. Artinya apa bang? Gak ada kayak ginian, gak ada kabel gas yang ngegelambir kayak gini nih, menjuntai gitu. Gak ada kabel gasnya. Terus kabel gasnya pakai apa bang? Ada kabel gasnya, tapi berupa kabel elektronik teman-teman gitu. Nah, kenapa harus pilih CBR 250 RR bang kalau pengen full fitur? Dari throttle by wire, kalau kita pasang, kalau misalnya belum beli CBR yang quick shifter nih, nah kita pasang quick shifter itu dapat full fitur teman-teman. Mulai dari auto warm up atau manasin motor sendiri kayak moge ya. Jadi ketika enggak motor dinyalain auto warm up, jadi ngegas sendiri kayak gini nih. Deng deng deng. Nah, kayak timing kuda lah, kayak gitu. Terus ada auto blippernya bisa dipakai. Auto blipper itu apa bang? Auto blipper itu quick shifternya motor tapi oper ke bawah, turun gigi. Quick shifter turun gigi. Kalau misalnya R25 mau pasang quick shifter, otomatis cuman dapat yang up atau naik gigi gitu kan, oper gigi naik gitu. Nah, dari situ juga dapat apa lagi ya? Lupa gua. Throttle by wire, auto warm up, banyak deh pokoknya. Kalau misalnya throttle by wire ya, itu bisa dikembangin apa aja. Dan salah satunya dari Honda sendiri yang dikembangin itu terdapat mode di CBR 250 RR. Itu kan dihasilkan dari throttle by wire teman-teman. Jadi bukaan katup gas itu disesuaikan sama si bukaan katup gas dari kelistrikan gitu, ada sistemnya gitu dari throttle by wire. Jadi kalau misalnya mode comfort, buka asnya pelan segini, mentoknya segitu. Kalau misalnya mode sport atau apa ya, harian tuh sport ya biasa ya, nah itu bukaannya lebih banyak dari comfort. Kalau misalnya mode sport plus, itu kayak gas spontan. Jadi tanpa pasang gas spontan pun CBR 250 cc itu, CBR 250 RR sorry, itu udah gas spontan otomatis di mode sport plusnya teman-teman, kayak gitu ya. Walaupun emang gak bisa ganti ke gas spontan ya untuk CBR 250 RR, kelemahannya di situ sih, karena emang ya throttle by wire, gimana harus pakai gas standarnya gitu teman-teman. Terus kalau misalnya mau cari suara dan enaknya kenyamanan kita ketika riding ya, kayak nyaman hati, nyaman perasaan, seneng bangetnya dapat, itu kalian bisa beli JTEC 25R. Murah kok JTEC 25R, daripada beli R25 kan nambah 100 juta dikit ya anjir, enggak lah. Iya anjir, kalau yang dimodif bisa nambah 100 juta. Ya cuma nambah 100 juta, daripada kalian beli 25, mending beli JTEC 25R. Kayak gitulah. Wah, tuh ada truk maksanya Alip anjir. Oh, truk bis deng. Ya pokoknya begitu ya teman-teman. Gue penasaran juga kalian beli Yamaha R25 karena apa teman-teman, atau kalian pengen Yamaha R25 karena apa. Kalian bisa komen di kolom komentar ya, cantumin alasan kenapa kalian pengen banget beli Yamaha R25 gitu. Kita saling mendoakan aja, semoga kita selalu sehat ya, selalu dilancarkan juga rezekinya. Apa yang kita inginkan selalu bisa kita dapatkan, walaupun memang ada prosesnya gitu teman-teman ya. Mungkin gitu aja sih untuk video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi Ade, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.